Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang sungguh baik. Amin. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan selamat naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan selamat naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama kita masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan selamat naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sama-sama angkat kedua jempol mudah-mudahan. For the Lord is good, for the Lord is good,
Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Kau yang terbaik Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya Tuhan baik, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami percaya Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Engkau Tuhan kami yang hebat. Amin. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyah. Kau tetap
ada Allah lain selain Engkau. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Orang yang duduk dalam minuman yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan meloloskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan berkat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sampai selamanya kami akan tetap setia kepadamu Tuhan. Tiada yang lain dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan yang menjadi pusat dalam hidup kami. Sore ini kami, anak-anak-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap semangat walaupun dalam ibadah online, amin. Bersyukur kepada Tuhan buat vaksin yang sudah diterima para manula. Saya berharap para manula yang ada di GPIA, kalau belum mendapatkan vaksin, kami gereja akan membantu Bapak Ibu Saudara. Nantikan untuk usia-usia selanjutnya. Saya dengar para guru sudah dapat ya, pedagang pasar menunggu giliran, dan pada akhirnya kita semua menerima vaksin sehingga mata rantai COVID bisa dipatahkan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, yaitu tetap percaya. Tidak sulit bagi kita untuk percaya kepada Tuhan atas segala pemeliharaannya di saat semua baik-baik saja, di saat situasi baik,
Mudah sekali kita mempercayai pemeliharaan Tuhan, tetapi tidak demikian saat situasi berubah menjadi sulit. Damai sejahtera dan sukacita tiba-tiba menguap nggak tahu kemana, tiba-tiba hilang tanpa bekas, dan fokus kita kepada Tuhan mulai terpecah. Bahkan pada akhirnya kita terfokus kepada masalah-masalah kita dan kita merasa betapa berat persoalan yang kita hadapi. Mata iman kita tiba-tiba rabun, tidak bisa lihat kuasa Tuhan, tidak bisa lagi mempercayai kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Iman yang teguh tidak langsung menghilangkan segala persoalan, tetapi lewat iman yang teguh, maka kita akan melawan segala ketakutan, melawan segala kekhawatiran, melawan ketidakpastian dan penantian kita. Dalam persoalan, dalam kesulitan hidup yang kita hadapi, hati-hati. Kenapa? Dalam kondisi seperti ini, iblis akan memanfaatkan kesempatan untuk dia menaburkan pikiran-pikiran yang negatif, yang membuat kita pada akhirnya kehilangan iman kita, yang membuat kita pada akhirnya tidak mempercayai kuasa Tuhan. Saya kasih contoh apa yang saya alami. Ketika hasil laboratorium untuk eko jantung Bapak Gembala menunjukkan bahwa jantungnya hanya berfungsi 40 sekian persen. Nah, kesempatan ini dipakai oleh iblis. Dia tebarkan pikiran-pikiran negatif di kepala saya. Ya, kalau cuman berfungsi 40% berarti ada banyak kebuntuan. Berarti sewaktu-waktu bisa terjadi serangan jantung dan bisa meninggal. Berarti nanti anak saya ketika dia menikah tanpa didampingi oleh orang tuanya. Nah, kondisi seperti ini sangat rawan. Karena itu kita perlu iman yang teguh untuk melawan semuanya. Nah, masalahnya dalam kondisi seperti ini seringkali orang lupa, ya, lupa Tuhan, lupa janji Tuhan. Ketika taburan iblis di pikiran ini ditebarkan, kita mempercayainya dan kita meragukan kuasa Tuhan. Kita menjadi takut, kita menjadi gelisah, kita bimbang, bahkan kita berpikir, waduh, ini kalau enggak pasang ring jantung bahaya sekali. Nah, untuk pasang ring jantung keadaan tidak memungkinkan karena kondisi ginjal Bapak Gembala tidak bagus, ya. Dokter bilang nggak bisa kondisinya seperti ini. Dengan kata lain, tidak ada harapan. Nah, ini bisa membuat ketakutan, ini bisa membuat saya khawatir, bisa membuat saya menangis. Tapi dalam kondisi seperti ini saya tidak membiarkan diri untuk melupakan Tuhan. Saya tidak membiarkan diri untuk melupakan janji-janji Tuhan. Dalam kondisi seperti ini wajar, ya, tiba-tiba orang jadi Alzheimer, jadi lupa semua, lupa Tuhan, lupa janjinya, lupa bahwa kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Allah yang bilurnya sanggup menyembuhkan kita. Apalagi ketika kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, tetapi tidak ada sesuatu yang terjadi, kondisi tetap sama. Hati-hati, jangan sampai ini dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita. Bahkan seringkali dalam kondisi seperti ini, ketika kebimbangan muncul di dalam hidup kita karena pikiran-pikiran yang negatif tadi menghasilkan kebimbangan, dan kebimbangan itu menjadi penghalang untuk kita menerima janji Tuhan, untuk kita menerima mujizat Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang bimbang itu seperti kapal yang sedang diombang-ambingkan oleh ombak. Dan orang yang seperti ini tidak akan menerima apa-apa. Bahkan dalam kondisi seperti ini, orang akan berkata seperti yang Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Di ayat yang kedua dia berkata, berapa lama lagi Tuhan
Kau lupakan aku terus-menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Kapan Tuhan? Kapan? Begitu ya. Udah berdoa, udah tumpang tangan, udah olesi dengan minyak, udah berobat, kok gak sembuh-sembuh? Sampai kapan? Dalam kondisi ini pada akhirnya orang bisa kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dan iblis menang. Iblis senang ya dengan keadaan seperti itu. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara tidak melupakan Tuhan dan tidak melupakan janji-janjinya. Ingat bahwa Dia Tuhan, bukan manusia, sehingga Dia berjanji dan tidak menggenapi. Jangan lupa bahwa rambut di kepala kita ini saja tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Tetapi seringkali dalam menghadapi persoalan, kesulitan, sakit penyakit, orang langsung apa? Lupa janji Tuhan. Dan ketika orang lupa janji Tuhan, maka orang ini akan mudah berpaling dari Tuhan dan mencari pertolongan yang lain. Beberapa waktu yang lalu saya terima SMS. Saya pikir ini sangat berbahaya bagi iman Kristen. Kalau tidak memiliki iman yang teguh, kalau tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka akan mudah sekali jatuh ke dalam hal-hal seperti ini. Hari ini saya terima 3 SMS dari 0822 sekian. Jangan selesai ibadah ini tanya ya, nomor yang tadi berapa, karena mau hubungi. Nah, SMS ini berkata apa saudara? Melayani ritual dana gaib tanpa tumbal, tanpa resiko, dijamin 100% berhasil. Hubungi Mbah Marican. Ini benar loh saudara. SMS yang kedua 082311 sekian. Melayani jasa pesugihan, ampuh terpercaya. Hubungi www.monaliva dan lain sebagainya. Yang ketiga, melayani berbagai masalah, saingan, asmara, penglaris. Cek di 082131 sekian. Kalau kita tidak memiliki iman yang teguh, ketika kita menghadapi masalah keuangan, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, tetapi tidak juga keadaan kita berubah, maka tidak mustahil kita bisa jatuh dalam SMS seperti ini. Oh ya, coba sih ya, katanya ampuh terpercaya, katanya pasti berhasil 100%. Coba hati-hati, karena itu miliki iman yang teguh. Daud selalu menguatkan hatinya ketika dia ada di dalam kesulitan dan persoalan. Bahkan ketika dia ada dalam keadaan yang terjepit, ketika dia ada di Siklak, apa yang dia lakukan? Dia menguatkan kepercayaannya. Beberapa hari ini saya sedang belajar kitab 1 Samuel dan 2 Samuel ya. Saya rasanya lega ketika saya baca 2 Samuel pasal yang kedua, perikopnya berjudul Daud menjadi raja atas Israel. Nah, di dalam 1 Samuel ini Daud banyak mengalami hal-hal yang negatif ya. Bahkan setelah dia diurapi menjadi raja, itu tidak mengubah keadaan. Keadaan tidak menjadi baik setelah dia diurapi menjadi raja. Bahkan dia harus lari dari padang gurun yang satu ke padang gurun yang lain. Dia harus menyelamatkan dirinya dari kejaran Saul yang akan membunuhnya. Saya rasanya nafas berat ya kalau baca kisah tentang Daud. Ya ampun, saknoi gitu ya,
masalah demi masalah datang bertubi-tubi di dalam hidupnya. Dia tidak melakukan kesalahan, bahkan dia melakukan sesuatu yang baik. Dia menolong Raja Saul. Dia menjadi orang kepercayaan Raja Saul, bahkan menjadi menantu raja. Tetapi apa yang dia alami? Justru dia dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, mau dibunuh. Padahal dia melakukan banyak kebaikan. Ketika Saul dirasuk roh jahat, Daud dengan kecapinya membantu Saul, membuat Saul menjadi lega. Tetapi apa yang dia alami? Dia harus lari dan lari. Bahkan untuk makan saja dia harus berbohong. Suatu hari dia datang kepada Imam Ahimelek untuk meminta roti. Waktu dia datang, imam ini bingung. Loh, kenapa Daud datang sendirian? Dia bertanya kepada Daud, kok datang sendirian? Daud harus berbohong demi makanan, demi 5 ketul roti yang akan dia minta. Dia berkata, oh ya, aku ada misi rahasia dari raja, makanya aku datang sendiri. Aku tidak bawa pengawal, mereka aku tinggal karena raja tidak mau ada yang tahu. Hanya untuk makanan dia harus berbohong. Mungkin kita seperti itu. Dalam kondisi yang tidak baik, kita melakukan kebohongan demi kebohongan untuk mencari keuntungan, untuk mencari sesuap nasi. Tetapi malam hari ini saya ingin kita sama-sama belajar memiliki iman yang teguh, tetap percaya walaupun kita belum lihat Tuhan menolong kita. Walaupun kita belum lihat tanda-tanda persoalan kita akan selesai. Walaupun kita belum melihat tanda-tanda doa kita dijawab oleh Tuhan. Tapi biar kita memiliki iman yang teguh. Kita tidak mau jatuh pada tipu daya iblis. Ketika dia tebarkan di dalam pikiran kita sesuatu yang negatif, jangan termakan. Lawan dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Saya percaya cepat atau lambat janji Tuhan akan digenapi di dalam hidup kita. Cepat atau lambat, maka kita akan melihat pertolongan dari Tuhan. Saya percaya Dia Allah yang tidak pernah terlambat menolong kita. Kalaupun sampai hari ini kita belum ditolong, sabar ya. Jangan lupakan Tuhan. Ada Tuhan yang selalu siap menolongmu. Jangan lupakan janji-janjinya. Seperti Daud, pada akhirnya dia diangkat menjadi raja. Dia diangkat menjadi raja atas Israel selama 40 tahun. Bahkan sampai pada matinya. Janji itu tidak pernah hilang karena Daud tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Ketika sesuatu yang buruk menimpanya, dia tetap setia, percaya kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan. Karena itu malam hari ini kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihat sedikit pun yang baik di dalam hidup ini. Biar kita tetap percaya. Amin. Iman harus dipertahankan dari waktu ke waktu, dari hari ke sehari, sampai kita menerima seluruh kegenapan janji Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta kunci deh. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Lewat masalah demi masalah,
lewat berbagai macam tantangan di dalam hidup ini. Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan ingin memurnikan iman percaya kita. Tuhan ingin kita mengenal Tuhan secara pribadi. Karena itu jangan berhenti mempercayai Dia. Jangan berhenti berharap kepada Dia. Satu ayat terakhir saya ingin bacakan dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jangan memberi diri untuk ditelan oleh iblis. Ketika kita ada di dalam situasi yang sulit, dalam sakit penyakit, dalam persoalan, biar kita tetap percaya kepada Tuhan dan tidak bimbang. Jangan jadi sasaran empuknya iblis. Dia senang ketika apa yang dia taburkan menghasilkan ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita. Dia senang ketika iman kita lemah dan kita mencari pertolongan yang lain seperti yang tadi saya bacakan. Mari tetap menunggu sampai janji Tuhan dinyatakan. Seperti apa yang Daud alami, kesulitan demi kesulitan tidak membuat dia meninggalkan Tuhan, tapi dia tetap setia, tetap percaya. Tidak sedikit pun dia kehilangan kepercayaannya. Dia tetap bertanya-tanya kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan ketika sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidupnya. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, dan pada akhirnya janji Tuhan dia terima. Saya berdoa setiap kita menerima kegenapan janji Tuhan. Amin. Karena itu malam hari ini saya ingin kita membuat satu pengakuan seperti apa yang dikatakan oleh lagu yang kita nyanyikan tadi. Walaupun hari ini kita tidak bisa melihat sesuatu pun yang baik di dalam hidup kita, kita berjanji kepada Tuhan, kita akan tetap percaya. Amin. Angkat kedua tanganmu dan katakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami percaya Engkau selalu ada di dalam setiap musim hidup kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri di dalam kesulitan, masalah dan persoalan yang kami hadapi. Kami percaya cepat atau lambat janji-Mu akan digenapi di dalam hidup kami. Karena itu kuatkan dan teguhkan hati kami, Tuhan. Jangan seorang pun yang kehilangan kepercayaan karena keadaan yang sulit ini.
karena pertolongan-Mu yang belum juga datang di dalam hidup kami. Biar kami tetap menanti-nantikan Tuhan, menanti janji-Mu digenapi di dalam hidup kami. Sungguh kami percaya janji-Mu seperti fajar yang akan datang dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Engkau memberikan pengharapan yang baru kepada setiap kami yang telah kehilangan pengharapan kepadamu. Dan biar hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kalaupun hari ini bukan sesuatu yang baik yang kami lihat, kami tahu itu membuat kami menjadi satu pribadi yang mudah untuk mengucap syukur. Tuhan, bukakan sedikit rahasia ini kepada saya. Kenapa kita harus alami penderitaan? Kalau kita ada di zona nyaman, ya pekerjaan baik-baik saja, maka sulit sekali untuk kita bisa ucap syukur, ya. Sudah terbiasa dengan berkat-berkat Tuhan, sudah terbiasa dengan keadaan yang baik, sampai kita lupa mengucap syukur. Tetapi kalau Tuhan izinkan penderitaan, kesulitan itu terjadi, kita akan berubah loh saudara, menjadi orang yang mudah sekali mengucap syukur. Contoh ya, dagangan tidak laku beberapa hari, tiba-tiba ada pembeli. Kemarin-kemarin tidak ada satupun yang muncul. Ada satu pembeli, belinya tidak banyak. Saya yakin berkat yang sedikit saja ini akan membuat hati kita limpah dengan ucapan syukur. Duh, puji Tuhan, hari ini laku, kemarin tidak laku, kemarin dulunya tidak laku. Tadi saya beli kain untuk choir, saya mampir di satu toko daster. Saya saya nanya, ya berapa? Lalu dia bilang harusnya 175. Tapi karena belum dapat penglaris, kalau Taci beli, ini orang yang belanja pertama, udah saya kasih 155. Ini rugi ya. Nanti pos pasti marah, tapi daripada tidak dapat duit sama sekali, tidak apa-apa, ada 155. Saya bilang 150. Dia bilang jangan, nanti bosnya nyeroweng. Dia bilang bisa marah-marah, ini nanti telinga tidak kuat gitu ya. 155 lah, rugi-rugi sedikit. Semua dagangan, hampir semua toko ya alami seperti ini. Nah, ketika ada pembeli, walaupun beli satu yang murah, pasti hati kita limpah dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kemarin-kemarin tidak laku, hari ini laku. Betul ya? Penderitaan, kesulitan, kesukaran bisa membuat hati kita mudah limpah dengan syukur. Ayo syukuri semua berkat-berkat Tuhan. Kalaupun dagangan tidak laku, ya bersyukur masih sehat. Bayangin dagangan tidak laku, sakit, harus keluarin duit, ciloko. Percaya rancangan Tuhan indah dalam setiap hidup kita. Mari akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima yang terbaik dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, biar berkat yang terbaik dari Tuhan ini dicurahkan berlimpah-limpah di dalam hidup kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku
Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan rasa syukur yang sangat kami mengangkat tangan kami ke surga. Kami menerima berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Haleluya.